Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga kita semua sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pagi hari ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sebelum kita mulai pembahasan atau materi, kita baca doa dulu. Tolabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Oke. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Dulu mungkin waktu kita sekolah SD pasti kalian udah belajar penjumlahan. 3 ditambah 4, 5 ditambah 6, 2 dikurang 1. Pasti kalian sudah belajar. Tapi di pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu sifat-sifat itu. Dalam sifat operasi penjumlahan terdapat sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Definisinya adalah jika A dan B sembarang bilangan bulat, jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka berlaku apa? Sifatnya komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini namanya sifat komutatif berkebalikan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sampai sini paham? Langsung saja kita kasih contoh aja ya. Contoh. Jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B, sama dengan B tambah A. Jadi variabel ini A dan B kita nanti ganti dengan bilangan bulat berapapun, sembarang, terserah kalian. Contoh yang pertama ya, A. Karena A-nya kan sembarang bilangan bulat. Kalian mau berapa bilangan bulatnya berapa gitu? Contoh 3. A bilangan bulatnya 3. Yang kedua B-nya berapa contohnya? Mau 7. Oke. Jika A-nya 3, B-nya 7, apakah berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A? Kita cek ya. Pertama, A-nya sama dengan 3 ditambah B-nya sama dengan 7. Sama dengan 3 tambah 7 sama dengan 10. Apakah berlaku B ditambah A sama dengan hasilnya ini juga? Kita lihat. Kita balik B-nya dulu, 7 ditambah 3. 7 tambah 3 berapa? 10 juga. Jadi berlaku sifat komutatif. Komutatif itu seperti itu. Jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini sifat komutatif. Yang kedua ada sifat asosiatif. Asosiatif itu gimana sih? Asosiatif itu jika A, B, dan C sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B ditambah C dalam kurung sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Nah, ini namanya sifat asosiatif.
Jika A, B, dan C sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Kita langsung contoh saja. Sembarang bilangan bulat ya. A-nya mau berapa? Contohnya 2 aja ya. B-nya misalkan 5. Dan C-nya sembarang bilangan bulat yang penting 6 lah ya. Kita ambil yang pertama, A 2 ditambah B dalam kurungnya, B berapa? 5 tambah C, C-nya berapa? 6 dalam kurungan sama dengan berapa? 2 ditambah 5 tambah 6 11. 2 tambah 11 sama dengan 13. Apakah berlaku sama dalam kurung A ditambah B ditambah C? Coba kita lihat. Dalam kurung A-nya berapa? 2 ditambah C-nya, B-nya 5 dalam kurung ditambah C-nya berapa? 6. 2 ditambah 5 sama dengan 7 ditambah 6. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Sama kan? Jadi ini namanya sifat asosiatif. Ya. Jadi di operasi penjumlahan itu ada 2 sifat. Yang pertama sifat komutatif dan yang kedua sifat asosiatif. Sifat komutatif A ditambah B sama dengan B ditambah A, berkebalikan. Kalau sifat asosiatif A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B sama dengan C. Jadi mereka ini sama ini hasilnya sama. Sama ini juga. Selain itu, selain 2 sifat ini, penjumlahan atau bilangan bulat memiliki sifat lain. Bilangan bulat memiliki sifat lain. Yang pertama ada bilangan bulat ganjil ditambah ganjil akan selalu menghasilkan bilangan bulat yang genap. Contoh bilangan bulat ganjil berapa? Ganjil itu yang tidak habis dibagi 2 ya. Contoh bilangan ganjil 3 ditambah ganjil juga 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 bilangan genap. Jadi ganjil ditambah ganjil sama dengan genap. Sifat yang kedua ada bilangan bulat genap ditambah genap, hasilnya akan genap. Jadi berapapun hasil dari bilangan genap dan juga bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap. Contohnya 2 tambah 4 sama dengan berapa? 6. 6 bilangan genap. Dan yang ketiga ada bilangan bulat ganjil ditambah genap akan menghasilkan bilangan ganjil. Contoh bilangan ganjilnya berapa? 3 ditambah genapnya 2 bilangan berapa? 5. 5 adalah bilangan ganjil. Contoh lain 1 ditambah bilangan genapnya berapa? 8 sama dengan 9 bilangan ganjil. Jadi ini sifat lain dari bilangan bulatnya. Sebelumnya tadi kita sudah membahas sifat dari operasi penjumlahannya. Mungkin pada pertemuan kali ini sampai di situ adik-adik. Jika ada pertanyaan bisa langsung kontak saya di WA dan menanyakan hal itu. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.